Shalom Ibu, saya Jeremias Jackson Sake dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi kimia unsur. Yang pertama yaitu gas mulia. Gas mulia itu bisa disebut juga gas inert, yaitu gas yang sukar bereaksi untuk membentuk senyawa karena susunan elektronnya sudah stabil. Anggotanya itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ya, kita bisa lihat di sini yaitu konfigurasinya yaitu terdiri dari duplet dan oktet. Oktet dan duplet ini yang menyebabkan gas mulia ini disebut konfigurasi elektron yang stabil. Berikut sifat-sifat gas mulia. Pertama itu energi ionisasi sangat tinggi karena dia sukar melepas elektron. Kedua, keelektronegatifannya sama dengan 0. Tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Ketiga, kereaktifan gas mulia sangat rendah, yaitu karena makin besar jari-jari, energi ionisasi makin kecil, semakin relatif mudah membentuk senyawa. Keempat, semakin ke bawah kerapatan dan titik didih semakin tinggi. Kelima, semua gas mulia terdapat di udara. Radon, gas mulia yang banyak di alam itu helium. Sedangkan gas mulia yang banyak di atmosfer adalah argon. Berikut kegunaan gas mulia. Pertama, helium. Helium itu kegunaannya dapat kita lihat dari dalam pengisian balon udara, bola lampu pijar, campuran dengan gas hidrogen untuk tabung penyelam. Berikut neon, kegunaannya itu dalam pendingin reaktor nuklir, argon, pengisi bola lampu listrik, krypton, fotografi kecepatan tinggi, xenon, membius pasien, radon, sinarnya digunakan dalam terapi kanker. Yang berikut, halogen. Halogen itu berasal dari bahasa Yunani yaitu halos dan genos. Halos itu berarti garam, genos itu berarti pembentuk. Jadi halogen itu dapat kita simpulkan yaitu suatu pembentuk senyawa pembentuk garam. Anggotanya ada F, Ce, Br, I, At. Ini kita bisa lihat konfigurasinya. Konfigurasinya itu dapat stabil apabila mereka dengan cara menangkap satu elektron membentuk ion negatif. Berikut sifat-sifat halogen. Pertama, keelektronegatifannya sangat tinggi, mudah menangkap elektron. Kedua, mudah mengalami reduksi, oksidator sangat kuat. Ketiga, afinitas elektron semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah jari-jari atom. Keempat, halogen dan senyawanya mempunyai blocks yang variasi. Kelima, dapat bereaksi dengan logam, membentuk garam yang berikatan ion. Dapat juga bereaksi dengan sejenis non-logam, akan membentuk kovalen. Keenam, makin ke bawah kereaktifannya halogen semakin menurun. Kegunaannya, fluorin dapat kita lihat pada teflon dan pendingin AC, klorin dalam garam dapur, bromin, etilen bromida atau zat aditif bensin, iodin, kegunaan sebagai antiseptik dan mencegah gondok. Berikut alkali golongan 1A. Alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Abu yang bersifat basah, sehingga logam 1A itu membentuk basa kuat yang larut dalam air. Anggotanya ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan F. Agar sampai kestabilan
Mereka ini melepas elektron valensi 1 supaya stabil dan membentuk ion positif. Sifat-sifat alkali: pertama, energi ionisasi sangat rendah sehingga mudah melepas elektron, mudah mengalami oksidasi. 3. Reaksi dengan air berlangsung cepat, membentuk basa dan gasa 2, titik lele rendah. 5. Logam alkali diperoleh dari elektrolisis atau leburan garamnya. Keenam, terbentuk dari ikatan ion. Kegunaan NaCl itu kegunaannya garam dapur, NaHCO3 soda kue, KBr obat penenang saraf, NaNO3 sebagai pupuk. Berikut reaksi-reaksi logam alkali. Pertama, reaksi dengan air. Semua logam alkali yang bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Kedua, reaksi dengan hidrogen. Logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen. Reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen. Yang keempat, reaksi dengan halogen. Bereaksi hebat dan menghasilkan garam halida. Berikut logam alkali tanah golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah berupa senyawa tak larut sehingga disebut logam alkali tanah. Logam alkali tanah membentuk basa tetapi lebih lemah dibandingkan basa logam alkali. Anggota ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Agar dapat menuju kestabilan dengan cara melepas 2 elektron dan membentuk ion positif. Sifat-sifat alkali tanah. Pertama, penambahan jari-jari atom. Kedua, titik cair dan titik didih cenderung menurun dari atas ke bawah. Ketiga, kerapatan dan kekerasan logam 2A lebih besar dibandingkan logam 1A karena ikatan logam 2A lebih kuat. Keempat, bereaksi dengan air, basa dan gasa 2 kecuali Be. Kelima, dengan non-logam cenderung membentuk senyawa ionik. 6. Merupakan reduktor kuat tapi tidak sekuat golongan 1A. Kegunaan golongan 2A. Pertama, berilium, yaitu membuat alloy tembaga dan nikel, mencegah korosi logam. Magnesium, kegunaannya bahan aktif penetral asam lambung. Kalsium, zat mineral utama pada tulang. Strontium, yaitu memproduksi kaca. Barium, obat pencernaan. Radium, mengobati kanker prostat. Yang berikut reaksi logam alkali tanah. Pertama, reaksi dengan air. Be tidak bereaksi dengan air. Mg lambat bereaksi dengan air dingin, tetapi lebih baik air panas. Ca, Sr, dan Ba semakin baik bereaksi dengan air, membentuk basa dan gasa 2. Jadi yang paling cocok bereaksi dengan air itu yaitu Ca, Sr, dan Ba. Sedangkan Mg lebih cepatnya menggunakan air panas. Yang kedua, reaksi dengan O2 di udara. Apabila dipanaskan kuat, semua logam alkali tanah terbakar di udara. Ketiga, reaksi dengan halogen. Dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. 4. Reaksi dengan asam dan basa. Bereaksi dengan asam kuat HCl membentuk garam dan gasa 2.